Selamat sore jemaat yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada semua warga jemaat dan para tamu yang beribadah di GKJ Bululor. Ibadah Minggu Advent yang pertama, tanggal 27 November 2022, hari ini sebenarnya akan dilayani oleh Bapak Mardita dari GKJ Ngempon. Karena beliau sedang sakit, maka diganti oleh Bapak Didik Yulianto SSI dari GKJ Semarang Barat. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada ibadah minggu ini menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema ibadah menanti dengan berjaga dan terjaga. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 115 bait 1 dan 2. Kami menanti kedatangan-Mu. Surga-Mu
Hukum kasih akan kita terima sebagaimana yang ditulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Jemaat yang terkasih, kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 81 bait 1 dan 2. Datanglah Immanuel. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan, sebagaimana anugerah yang ditulis di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita akan pujikan nyanyian syukur dari PKJ 200. Kita pujikan 2 kali. Ku diubahnya. Ku diubahnya.
dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama bersatu di rumah-Mu ini untuk beribadah kepada-Mu. Terlebih kami bersyukur karena sebentar Engkau akan memberikan sabda-Mu bagi kami. Karena itu kami mohon urapi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mentaati sabda-Mu. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan sabda-Mu pada kesempatan ini, kuasailah dengan kekuatan dan hikmat yang dari surga, sehingga dimampukan untuk menyampaikan sabda-Mu dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah kepada kami karena kami bersama siap untuk menerimanya. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tembok-temboknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hei kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita tanggapi firman Tuhan dengan Mazmur 122. Nanti majelis membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, Kita pergi ke rumah Tuhan. sekarang kaki kami berdiri. Di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem yang telah didirikan, sebagai kota yang kemana suku-suku bersiarah? Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. orang yang mencintaimu mendapat sentosa, Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam kuil. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku,
oleh karena rumah Tuhan Allah kita. Terima kasih. Bacaan yang kedua diambilkan dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14 yang firman-Nya demikian, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabuan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat yang terakhir, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah firman Tuhan, sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan pembacaan Injil Yesus Kristus yang pada saat ini akan kita perhatikan bersama dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian firman-Nya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha.
Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum saya memulai untuk renungan hari ini, terlebih dahulu saya mohon izin untuk membuka masker selama khotbah. Nanti setelah khotbah akan saya pakai lagi maskernya. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ibu bapak, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa semua orang, terutama orang Kristen dan secara khusus lagi ibu bapak warga GKJ Mbululor, itu punya pengharapan bahwa kelak saya juga kerinduan atau pengharapan kalau Tuhan memanggil saya beroleh selamat atau masuk surga, gampangannya gitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya yakin panjenengan ada keinginan, ada harapan untuk selamat, untuk masuk surga. Pertanyaan saya, siapa yang sudah siap menerima sekarang? Siap untuk menerimanya sekarang. Menerima ya masuk surga sekarang. Luar biasa. Nah itu ibu bapak saudara dan saudara, kadang-kadang orang percaya itu agak lucu, orang Kristen itu agak lucu. Pokoknya saya yakin, saya percaya bahwa kalau Tuhan memanggil saya selamat. Karena saya percaya Tuhan. Siap enggak kalau dipanggil Tuhan sekarang? Wah yo jangan. Nah iso yo sesuk-sesuk gitu. Nah wis ngene, wis ngono dan sebagainya. Seringkali seperti itu. Nah, karena itu ibu bapak saudara dan saudara perlu bagi kita untuk merenungkan dan bagaimana mestinya kita sebagai orang percaya menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua, menghadapi hari di mana Tuhan akan metuk kula panjenengan untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Minggu Advent kita tahu bahwa memiliki makna minggu penantian gitu ya, penantian. Ada dua hal yang kita hayati dalam makna Advent atau penantian, yaitu yang pertama penantian kedatangan Tuhan ke dunia yang kita rayakan pada hari Natal nanti. Nah, kenapa kita hayati penantian itu? Karena itu mengingatkan orang percaya tentang maksud dan tujuan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu untuk apa toh gitu. Dan kita diajak untuk menghayati penantian menuju hari Natal itu supaya kita terus-menerus diingatkan iki lho, maksud dan tujuan Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus itu adalah untuk menganugerahkan keselamatan, untuk menganugerahkan kesempatan bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan untuk selamat ketika sedoyo mlebet swarga gitu. Makanya kita diajak untuk menghayati penantian memasuki Natal karena itu mengingatkan kita tentang maksud dan tujuan Allah menjadi manusia, yaitu untuk menganugerahkan keselamatan bagi orang yang percaya. Sedangkan penantian yang kedua yang dihayati adalah parousia atau penantian tentang kedatangan Tuhan yang kedua untuk menjemput saya dan panjenengan kembali ke sorga, hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah. Nah, kapan itu terjadi? Kapan Tuhan datang yang kedua kali? Kita tidak ada yang tahu. Tadi di ayat ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Enggak ada yang tahu. Nah, cuman kadang-kadang manusia itu senengannya terus nggawe cocokologi. Nek wis ana bencana ngene, wah iki meh kiamat iki, terus gerudukan ke sana ke sini gitu ya. Padahal sudah jelas enggak ada orang yang tahu. Kedatangan Tuhan yang kedua bisa jadi terjadi
berapa tahun lagi, katakanlah bisa jadi setahun lagi, 3 tahun lagi, 6 tahun lagi, sekian tahun lagi, kita nggak tahu. Kedatangan Tuhan untuk memetuk, untuk menjemput orang-orang yang percaya kembali ke surga itu kapan, kita nggak ada yang tahu. Nah, dengan demikian ketika kita bicara menghayati atau menanti kedatangan yang kedua, maka sebenarnya sepanjang hidup kita ini ya masa Advent, sepanjang hidup kita sehari-hari ini ya masa penantian. Karena kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu Tuhan akan datang. Nah, kalau begitu Ibu Bapak, saudara-saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya selama menjalani masa-masa penantian? Nah, berjaga-jaga. Kalau saya boleh gambarkan begini Bapak Ibu. Allah datang ke dunia menjadi manusia dalam Yesus Kristus yang kita peringati di Natal, itu menganugerahkan keselamatan. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah pasti dijamin akan selamat, akan masuk surga. Masalahnya manusia ini kan masih harus menjalani kehidupan sehari-hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan? Nggak tahu. Kalau begitu, keselamatan anugerah Tuhan ini harus kita pelihara. Karena kalau tidak dipelihara bisa ucul. Kalau tidak dipelihara ucul, Tuhan Yesus datang yang kedua, kita sudah tidak ada jaminan lagi karena kita sudah melepaskan anugerah itu. Bisa dipahami nggih? Karena itu timbalan atau panggilan orang percaya dalam kehidupan sehari-hari sederhana sebetulnya, tetapi angel dilakukan, yaitu memelihara anugerah keselamatan itu dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang dengan cara hidup taat. Nah, hidup taat itulah wujud dari yang disebutkan tadi, berjaga-jaga. Namanya orang berjaga-jaga itu ya hidup taat. Tidak mungkin orang berjaga-jaga kok enggak taat, itu enggak mungkin. Karena hanya dengan ketaatan itulah anugerah keselamatan itu bisa terpelihara. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kapan itu? Enggak tahu. Karena itu panggilannya adalah memelihara anugerah keselamatan dengan cara hidup taat dan setia sampai akhir. Nah, masalahnya Ibu Bapak, saudara dan saudara, taat dan setia itu bukan hanya sekedar ucapan. Taat dan setia itu bukan hanya sekedar pengakuan. Tetapi taat dan setia itu adalah tindakan. Gak mungkin orang yang taat atau setia, atau taat dan setia itu kok cara hidupnya sakarepe dhewe, gak mungkin. Kita bisa secara manusiawi bisa melihat, wong iki wong taat tenan. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena melihat perbuatannya, tindakannya. Nah, karena itu dalam rangka memelihara anugerah keselamatan itu, kita dipanggil untuk hidup taat. Sebagaimana tadi dalam bacaan Injil terutama ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa sama halnya dengan peristiwanya Nabi Nuh. Ketika itu Nabi Nuh tidak tahu air bah akan datang kapan, nggak tahu. Tetapi karena ada perintah Tuhan untuk membuat bahtera, ya Nabi Nuh akan melakukan dengan ketaatan. Mungkin orang-orang di sekitar tidak mempedulikan. Lho kowe ngopo kita wis urip enak-enak ayam tentrem kok malah repot-repot gawe bahtera. Tetapi bagi Nuh, panggilanku hidup taat, supaya aku bisa memelihara hidup anugerah dari Tuhan itu. Nah, berbicara tentang memelihara, karena saya itu senang dengan lagu dangdut Bapak Ibu. Saya ingat dengan salah satu lagu ciptaannya Didi Kempot. Itu idola saya. Bukan karena kebetulan nama saya Didi Kempot.
Saya ingat lagu yang diciptakan Didi Kempot, judulnya Kalung Emas. Bapak Ibu pirsa mboten lagunya? Kalung Emas. Nah, wah ini Mas nun sewu dadaan ya Mas ya. Minta tolong chord C seberapa Mas? Wah, elok iki. Kalung emas sing ana gulumu saiki wis malih dadi biru, luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu, saiki kowe lali karo aku. Yang bisa boleh ikut nyanyi. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku ya mung kanggo sliramu, ra nyono kowe lali karo aku. Refnya. Loro atiku, atiku keloro-loro, rasane nganti tembus ning dodo. Nangisku iki mergo kowe sing jalari, kebangetan apa salahku iki, apa dosaku iki. Ya sekedhik mawon. Tepuk tangan untuk panjenengan saja. Didi Kempot menciptakan lagu ini untuk menjelaskan tentang relasi hubungan seorang laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu mencintai si perempuan dengan luar biasa, dengan begitu dalamnya. Nah, sampai kalau boleh dikatakan, digambarkan, diibaratkan, cintanya itu koyo kalung emas sing larang regane gitu. Tetapi sayang, karena ternyata cintanya dibelenjani, ternyata ditinggal untuk memilih cinta yang lain. Karena itu gambaran kalung emas itu menjadi luntur, malah tadi biru. Kenapa saya senang dengan lagu ini? Karena bukankah itu gambaran tentang relasi hubungan Tuhan dengan manusia? Betapa besarnya cinta Tuhan kepada manusia. Dia melihat manusia sangat memprihatinkan karena hidup dalam dosa, tidak bisa selamat. Kata orang, lu bisa Pak dengan berbuat baik. Halah sepiro mampune toh menungso berbuat baik. Kalau berbuat baik ada embel-embel supaya aku selamat, berarti berbuat baiknya ada pamrihnya. Kalau begitu baik enggak? Enggak jadi baik. Mampu enggak untuk menyelamatkan? Enggak mampu. Karena itu Allah menganugerahkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kalau boleh kita katakan, itulah kalung emas dari Tuhan. Memang cinta Tuhan dibandingkan dengan kalung emas berapapun gram-gramnya, ya tidak terbandingi. Tetapi kalau kita boleh menggambarkan, ya keselamatan itulah kalung emas dari Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus itulah kalung emas dari Tuhan. Anugerah keselamatan itulah kalung emas dari Tuhan. Masalahnya bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah memelihara? Apakah kita sudah menjaga kalung emas itu tetap menjadi emas dengan hidup taat? Karena hidup taat itu tidak gumantung dengan keadaan ekonomi, keadaan hati, keadaan apapun.
Mau orang itu sedang dalam kondisi ekonomi yang tinggi, yang katakanlah kaya raya, ataupun dalam kondisi ekonomi yang kekurangan, pas-pasan, ketaatan nggak berpengaruh. Kalau memang taat ya taat aja. Walaupun mengalami banyak masalah dalam kehidupan, kalau memang orang itu menghidupi, aku mau memelihara hidup dengan hidup taat, ya taat aja. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang cukup viral di YouTube sekitar bulan Maret tahun 2022 di daerah Tegal. Ada seorang ibu yang nuwun sewu, mohon maaf, tega menggorok anak-anaknya 3. Pirsa nggih, Bu. Kenapa itu terjadi? Alasannya karena ekonomi. Lah nanti saya kasihan anak-anak saya nanti hidupnya melarat kayak saya, makanya lebih baik saya gorok. Wah, itu bisakah kita mengatakan oh nek ngono orang ini orang taat gitu? Kira-kira taat enggak kalau gitu? Enggak mungkin, karena tindakan perbuatannya tidak mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Nah, kalau orang itu menghidupi ketaatan kepada Tuhan, meskipun dalam kondisi yang kekurangan, kondisi yang pas-pasan, mereka akan mempertahankan prinsip hidup, aku harus tetap taat. Saya tidak mau untuk melakukan hal yang melanggar perintah Tuhan, karena itu mencerminkan saya tidak taat. Karena itu membuat kalung emasnya menjadi luntur. Begitu pula ketika dalam posisi yang katakanlah kaya raya. Juga belum lama ini viral, ada seorang anggota kepolisian yang bedil koncone atau bedil ajudane. Nggih, pirsa nggih, orang Kristen. Menurut panjenengan, apakah menunjukkan ketaatan kepada Tuhan? Apapun alasannya, entah itu wah aku lagi emosi atau lagi apapun itu. Yang perlu kita catat, ketaatan tidak tergantung dari apa yang sedang dialami. Kalau memang taat, ya taat aja. Mau dalam kondisi apapun, seemosi-emosi apapun, kalau orang itu taat justru akan belajar untuk berdiskusi dan kemudian bagaimana mencari solusi terbaik. Nah, saat-saat emosi memang orang itu jarang untuk bisa hidup taat, Bapak Ibu. Nah, apalagi dalam kehidupan di keluarga. Hidup di keluarga itu kan sering ada perbedaan pendapat nggih. Dan itu sangat mungkin membuat kita sakit hati. Nah, kalau kita sakit hati kepada anggota keluarga, lalu kita tidak menghidupi ketaatan, loh hati-hati, tindakan-tindakan yang dilakukan bisa mengerikan. Sangat mungkin bisa terjadi apa yang dikatakan KDRT, baik itu KDRT secara fisik maupun secara verbal. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita senantiasa menghayati panggilan kita, bahwa selama hidup ini adalah masa penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan? Enggak tahu. Karena itu berjaga-jagalah dengan cara taat kepada Tuhan. Karena dengan taat itulah kita sedang memelihara kalung emas itu. Sehingga ketika Tuhan datang yang kedua, Tuhan melihat kalung emasnya tetap emas, bukan lagi luntur menjadi biru. Pertanyaannya, kalau seandainya Tuhan datang sekarang dalam hidup kita, kira-kira Tuhan melihat kalung emasnya masih emas enggak? Yang bisa menjawab hanya kita masing-masing. Kalau Tuhan datang, kira-kira Tuhan bakalan bilang, loro atiku, atiku keloro-loro. Apakah Tuhan akan seperti itu karena hidup kita yang hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengikuti ego, mengikuti emosi diri? Atau sebaliknya, Tuhan melihat kalung emas yang dipakaikan kepada kita, keselamatan yang Dia anugerahkan kepada kita masih tetap menjadi emas, sehingga Tuhan akan bicara, akan menyampaikan dan memanggil kita, kemarilah hambaku yang taat dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Selamat menghayati Advent. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh cukup. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hai langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita 2 pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang dan hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau berkenan menyapa kami dengan sabda-Mu. Sabda-Mu yang meneguhkan kami tentang jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sabda-Mu yang juga menegur kami karena seringkali kami menyia-nyiakan anugerah-Mu. Kami bersyukur sabda-Mu hari ini kembali mengingatkan kami untuk memelihara hidup kami dengan tetap taat dan setia sampai kedatangan Kristus yang kedua. Mampukanlah kami untuk mewujudkan ketaatan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam segala tingkah laku kami sehari-hari, baik sebagai keluarga di rumah masing-masing maupun keluarga di gereja, di masyarakat, dan dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk mewujudkan ketaatan kami melalui perbuatan, melalui tindakan yang senantiasa memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Ya Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami atas sabda-Mu yang sudah kami terima, bersama kami menyatukan hati, menaikkan syafaat kami. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Bululor dalam segala rencana, rancangan, program, kegiatan. Kiranya Engkau memberkati sehingga segala sesuatunya yang sudah dirancang dapat berjalan dengan baik, dan melalui segala bentuk program gereja-Mu ini, nama Tuhan boleh dimuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk rencana sidang klasis yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 3 Desember yang akan datang. Kiranya Engkau memberkati di dalam segala persiapan dari panitia, dari majelis gereja, dari seluruh jemaat-Mu GKJ Bululor ini sebagai tuan rumah. Kiranya mereka dimampukan untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga melalui pelaksanaan sidang klasis ini pun Tuhan boleh dimuliakan. Segala keperluan untuk sidang klasis kiranya Tuhan yang akan cukupkan melalui segala bentuk cara yang bisa Tuhan pakai. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJ Bululor ini, secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam proses pemulihan. Kami mohon berkat dan karya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang
juga dalam usia lanjut. Kami mohon berkat-Mu untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Endang Suparti, Bapak Surono Hadi Purwanto, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Susairoh Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Supini, Ibu Sundoyo, Ibu Eti Indrowati, Ibu Sumarni, Ibu Atiyah Sugito, Ibu Sri Panganti, Bapak L. Sugiono, Ibu Poniem Sugiono, Ibu Sri Endah, Ibu Suwartiyah, Bapak Sumar, Ibu Kasri, dan juga kami mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang sedang sakit, Ibu Dr. Anda Maria Sri Gunarti. Juga mungkin masih ada saudara kami yang lain yang dalam kondisi sakit, kami mohon Tuhan jamah mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan, baik pergumulan dalam relasi keluarga, pergumulan tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, tentang studi, dan apapun itu kami mohon Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka sehingga mereka boleh menghadapi pergumulan mereka masing-masing bersama dengan Tuhan dan mereka beroleh jalan terang di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Engkau memberkati seluruh orang-orang yang telah terpilih untuk duduk di kursi pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kiranya Tuhan pakai mereka untuk menjadikan bangsa dan negara ini menjadi semakin seturut dengan kehendak-Mu. Demikian pula kami sebagai warga masyarakat Indonesia, mampukan kami untuk membangun kerjasama yang baik sehingga kerukunan, damai sejahtera dari Tuhan dapat dirasakan bersama-sama di Indonesia ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami korban bencana gempa di Cianjur. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, dan juga mampukanlah kami untuk ikut ambil bagian di dalam kepedulian untuk memberikan kasih, kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana gempa di Cianjur. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidak bisa lepas dari karya-karya-Mu. Karena itu ada banyak sekali kerinduan dan permohonan kami yang hendak kami sampaikan. Tetapi karena keterbatasan kami, biarlah Engkau yang akan berkarya dan berkehendak. Terima kasih Bapa. Seluruh permohonan kami, seluruh kerinduan kami, pergumulan hidup kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur dan hormat bagi Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, hari pas hari dengan berkat-berkat yang selalu tercurah. Pada kesempatan kebaktian sore hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini kita akan persembahkan persembahan, akan kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 dan 3. Nyanyian syukur bait 1 akan kita nyanyikan bersama-sama. Pengumpulan persembahan diiringi musik saja. Dan bait ketiga kita akan pujikan dengan bangkit berdiri. Marilah kita akan pujikan untuk mengaturkan persembahan dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1. Bawa persembahanmu.
sebelum kita berdoa sebagai nats pembimbing untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, nats diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan sore hari ini kami boleh berkumpul di gereja-Mu ini untuk beribadah, memuji serta menerangkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Didik Yulianto. Kiranya biarlah firman-Mu boleh menambah iman percaya dan kekuatan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, jadikanlah rema yang selalu ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kami juga serahkan Bapak Pendeta Didik Yulianto di dalam pelayanannya, dimanapun hamba-Mu berada, dan juga kiranya Tuhan berkati setiap kesehatannya, setiap rumah tangganya di dalam damai sejahtera. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas berkat yang selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, sebagian dari berkat-Mu, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan serta pelayanan-Mu di gereja ini. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mempersembahkan apa yang menjadi berkat-Mu dengan ketulusan hati kami. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan, kemampuan, serta tanggung jawab agar melaksanakan tugas-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah ya Bapa, jemaat GKJ seluruhnya, saudara-saudara kami di dalam kasih dan kemurahan-Mu, dalam berkat-berkat yang selalu tercurah di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, kiranya kami serahkan saudara kami yang merawat gereja ini, kiranya juga Tuhan berkati melalui kesehatan, dan berkati melalui kesejahteraan di dalam rumah tangganya. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kami boleh pulang dengan selamat, tidak kurang sesuatu apapun. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami, atas pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dengarlah doa kami ya Bapa, kiranya segala doa yang kurang sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karenalah Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah hari ini dengan menaikkan nyanyian pengutusan dari PKJ 269 bait yang pertama dan keempat. Hai bangun yang tidur. Dan bangkit segera.
Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Sekarang pulanglah dalam sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah senantiasa hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Pandanglah dunia ini dan jadilah saksi Kristus. Sekarang bukalah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.